Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah, amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berinfak di bulan Ramadan. Berinfak di luar bulan Ramadan itu pahalanya sangat luar biasa. Bahkan mendapatkan keutamaan di dunia sebelum nanti di akhirat. Di antaranya Nabi Muhammad SAW mensabdakan, barang siapa yang bersedekah, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak mengetahui, artinya dia bersedekah dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi, maka nanti dia di hari kiamat di padang mahsyar akan diberikan naungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya Nabi mensabdakan, ada 7 golongan manusia yang nanti di hari kiamat akan diberikan naungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabatun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa di antaranya adalah seorang yang bersedekah, berinfak, tangan kanannya memberi, kirinya tidak mengetahui. Bahkan di dunia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, mana qasal malu min shadaqatin bal yasdad. Tidak akan berkurang rezekinya orang yang bersedekah, berinfak, tapi akan bertambah dan bertambah. Lalu bagaimana kalau itu dikerjakan di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan itu semua amalan sunnah dilipat gandakan menjadi wajib. Sehingga sedekah infak kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sangat luar biasa spesial, dan ini sudah cukup mewakili bagaimana istimewanya sedekah berinfak di bulan Ramadan, karena sedekah kita saat itu diganti oleh pahalanya bukan pahala sunnah tapi pahala wajib. Hadirkan bahwasannya sedekah kita di bulan Ramadan ini diganti oleh Allah menjadi pahala wajib. Maka dengan motivasi ini mudah-mudahan kita semangat untuk bersedekah, berinfak. Kenapa? Karena di luar bulan Ramadan tidak ada pelipat gandaan amal seperti ini. Sedekah kita ini akan dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sampai menjadi perkara-perkara wajib. Oleh karenanya, kalau kita ingin bersedekah dengan mudah di bulan Ramadan, maka dari sekarang ini kita atur jadwalnya, kapan saya mau sedekah, targetnya mau berapa orang yang saya berikan. Sehingga dengan adanya motivasi yang seperti ini, kita nanti akan mudah untuk berinfak, bersedekah di bulan Ramadan. Dan juga jangan lupa, kalau kita ingin mudah berinfak, bersedekah di bulan Ramadan itu dengan kita mengawali terlebih dahulu di luar bulan Ramadan. Karena agak susah, lebih besar perjuangan mujahadahnya di saat kita jarang bersedekah, kemudian mau bersedekah di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena kaidahnya di mana suatu amalan pahalanya besar, di situ iblisnya itu makin besar, makin banyak. Iblis bukannya sudah dibelenggu Ustaz di bulan Ramadan, betul, tapi iblis bukan hamba Allah yang bodoh. Iblis cerdas, gurunya malaikat-malaikat Allah. Dalam riwayat diceritakan seperti itu, Azazil namanya. Sehingga di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, iblis itu sudah memberikan kepada kita khawatir rasa miskin, kekhawatiran tentang habisnya harta, kekhawatiran nanti akan modalnya akan habis. Sehingga rasa-rasa seperti ini sudah oleh iblis itu diletakkan di hati kita sebelumnya. Sehingga kalau kita tidak mengawali untuk bersedekah, berinfak di luar bulan Ramadan, dikhawatirkan bulan Ramadan ini kita agak berat. Tapi tidak ada yang mustahil kalau kita sudah berusaha dan menghadirkan kerinduan kita untuk bersedekah, maka semuanya akan menjadi mudah. Karena sedekah infak ini ujian ini besar. Untuk mengeluarkan sedekah infak walaupun cuma 2.000, 5.000 itu sangat besar. Sampai Allah sendiri di dalam Al-Quran berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian dengan harta kalian dan juga dengan nyawa-nyawa kalian. Artinya dengan diri kalian.
Ini para ahli tafsir mengatakan kenapa Allah di saat menyerukan kita untuk berjuang berjihad ini, kenapa dengan harta dulu? Kenapa tidak dengan nyawa dulu? Karena nyawa ini kan tidak diperjualbelikan. Kenapa harta dulu? Dikatakan oleh para ahli tafsir karena berjuang dengan harta, dengan infak sodakohnya jauh lebih berat daripada kita dengan tenaga, dengan nyawa-nyawa kita sekalipun. Bahkan di kitab Fawaidul Mukhtarah fi saliki thariqil akhirah yang dikumpulkan oleh guru Al-Faqir Al-Habib Ali bin Abu Yabi Hasan Baharun, itu dijelaskan orang kalau bersedekah ini akan melewati 70 syaitan. Artinya begitu beratnya, begitu dahsyatnya orang mau bersedekah akan diganggu 70 syaitan. Ini gambaran begitu beratnya orang bersedekah. Dikisahkan di kitab tersebut ada seorang ustadz menjelaskan tentang sulitnya daripada orang yang bersedekah seperti ini. Kemudian setelah selesai majelis ada satu laki-laki berkata, Ustadz, saya nanti akan mengalahkan 70 seton, tunggu sebentar. Kebetulan rumah laki-laki ini dengan masjid itu dekat, tidak jauh. Maka dia pulang ke rumah dengan gagahnya, saya akan mengalahkan 70 seton. Setelah sampai di rumahnya, diambillah itu uang untuk bersedekah berinfak mengalahkan 70 seton. Subhanallah, qadarullah, di saat ini laki-laki mau keluar rumah, istrinya melihatnya, lalu bertanya, Bang, mau kemana? Saya mau ke majelis di depan itu sama Ustaz. Itu di tangan ada apa? Kok ada uang? Kemudian setelah itu akhirnya dijawab oleh suami, oh ya saya mau bersedekah, saya mau berinfak. Bang, tabungan saja. Loh, kita kan tabungannya masih ada. Sudahlah Bang, simpan aja barangkali nanti butuh. Loh, yang kita simpan juga ada. Udahlah Bang, kata istrinya, jangan sampai gara-gara infak sedekah kita ribut. Akhirnya si suami ini kalah dengan istrinya, akhirnya masuk ke kamar, ditaruh lagi uangnya, balik ke majelis. Yang tadinya keluar dengan gagahnya, sampai di majelis akhirnya lesu. Ditanya sama si ustadz, gimana bisa mengalahkan 70 syaitan? Demi Allah Ustadz, saya tadi sudah mau mengalahkan 70 syaitan, tapi di rumah saya ada ibunya syaitan Ustadz, sehingga saya tidak bisa bersedekah. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalau kita ingin bersedekah, yuk kita biasakan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kemudian hadirkan kerinduan pahala yang besar di saat kita bersedekah berinfak di bulan Ramadan, diberikan pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu cuma ada di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk berinfak, bersedekah di bulan Ramadan, dan itu semua mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.